Kenapa? Gue waktu itu sendiri ya, tapi Mang Udin bilang di telepon, oh iya saya lihat Mang gitu, saya lihat kata Mang Udin ya, saya lihat yang berdua ya. Nah, sedangkan gue sendiri gitu kan. Enggak, saya sendiri. Ya burung apaan gitu, karena suaranya itu agak-agak aneh lah gitu ya. Oh, merinding gitu ya. Biasa kalau merinding ini membahas mereka itu ada yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Randy di Goes Adventure Channel. Nah, di video kali ini jadi sesuai dengan video-video sebelumnya ya, yang dimana ini dibagi 3 bagian atau 3 part, itu tentang pengalaman gue pada saat gue solo touring ke Cibodas, tepatnya itu di Bukit Golf Cibodas. Jadi solo touring dan bike camp. Jadi dari Ciputat ke Cibodas itu gue sendirian ya. Nah, pengalaman tersebut kebetulan gue dokumentasiin ya, dan gue buat 3 bagian. Yang pertama itu adalah proses perjalanannya ya, itu udah diupload sebelumnya, nanti ada di sini ya videonya atau linknya. Kemudian yang kedua itu adalah susahnya mencari tempat untuk buka hammock ya. Nah, dan part yang ketiga itu adalah versi horornya ya, karena biasanya di setiap perjalanan gue itu selalu, entah kenapa itu selalu ada yang berhubungan dengan hal-hal gaib gitu ya. Nah, begitupun pada saat gue di Bukit Golf Cibodas itu, gue juga mengalami hal yang berhubungan dengan dimensi sebelah tersebut ya. Nah, jadi langsung aja ya sebelumnya, karena kan memang di video-video sebelumnya ya itu sudah bisa teman-teman lihat, mungkin jika memang berkenan ya, itu sudah bisa dilihat. Pertama itu adalah untuk proses perjalanannya ya, yang itu yang luar biasa berat banget buat gue, seorang pemula dalam dunia pergoesan ya. Kemudian juga video yang kedua atau part yang kedua itu tentang susahnya mencari hammock ya. Nah, sedikit informasi ya, jadi memang kebetulan gue itu datangnya kemalaman, sehingga untuk nyari tempat ya untuk buka hammock itu susah banget. Karena itu gue lebih pengen yang bukan dibilang menyendiri, tapi lebih ke sepi ya. Ada orang nggak apa-apa, tapi nggak rame, nggak yang nyanyi-nyanyi ya. Yang memang tujuannya benar-benar menikmati dan menyatu dengan alam itu sendiri. Karena tujuan gue salah satunya adalah itu, menyatu dan menikmati alam yang ada di sana. Nah, cuman sayangnya ya gitu, karena gue cuman bawa hammock, jadi agak susah untuk buka di sana. Semua rame, kebetulan itu malam minggu kalau nggak salah, atau weekend gitu ya, jadi semua rame itu tempat. Gue masuk ke dalam itu nggak dapet ya, ternyata di sana lebih parah, ada mobil dengan speaker aktifnya. Nah, itu ganggu banget, ya enak. Akhirnya gue balik lagi ke tempat camp utamanya, tapi gue agak menjorok ke sana, menjorok ke belakang ya, sehingga gue agak jauh dari tenda-tenda yang sudah ada sebelumnya di sana gitu. Nah, jadi sekarang kita udah masuk part ketiga ya, yaitu yang dimana menceritakan tentang pengalaman yang berhubungan dengan dunia sebelah atau dimensi sebelah pada saat kemarin solo touring dan bike camp ke Bukit Golf Cibodas ya. Nah, untuk jadi untuk pengalamannya ini kebetulan nggak terlalu banyak ya teman-teman. Jadi ada tiga poin atau 3 hal yang pengen gue share terkait dengan pengalaman yang berhubungan dengan dunia sebelah ya. Jadi yang pertama itu kita ngopi dulu. Nah, jadi yang pertama itu pada saat gue goes ya, kalau misalnya kita dari pasar Cibodas ya, pasar Cibodasnya itu menuju TNGP ya, Balai TNGP. Nah, sebelah Balai TNGP itu ada portal yang dimana itu adalah akses untuk masuk ke jalur pendakian Gunung Gede ya, jalur Cibodas,
serta akses untuk ke Bukit Golf itu sendiri. Jadi pada saat gue masuk pertama di sana ya, itu bisa kalian lihat sebelumnya itu ada suara. Jadi suara yang seperti mengucapkan salam, assalamualaikum, tapi suaranya samar. Entah itu orang atau bukan ya, atau suges gue doang, tapi entahlah, karena memang saat itu nggak ada orang, hanya gue. Teman-teman bisa lihat di video pada saat video yang di part kedua yang susahnya mencari tempat untuk buka hemok ya, di part itu ada. Jadi pada saat gue pertama kali masuk itu memang gue biasa ke setiap tempat itu mengucapkan salam untuk ke penghuni yang ada di sana ya, karena setiap tempat itu mesti ada yang menjaga. Nah, gue selalu menggunakan adab gue, yaitu memberi mereka salam. Itu yang pertama. Jadi ada yang ucap salam ya, itu ya gue balas aja dalam hati. Kemudian yang kedua, pada saat gue itu mau cari jalur atau cari tempat untuk buka hemok ya. Jadi awalnya itu gue telusurin ke dalam dulu. Jadi gue ngelewatin camp utama. Di camp utama itu ada suara yang terbilang agak aneh sih ya, karena kalau dibilang burung ya burung apaan gitu kan, suaranya itu agak-agak aneh lah gitu ya. Merinding gitu ya, biasa kalau merinding ini membahas mereka itu ada yang hadir. Assalamualaikum. Kemudian jadi suara itu agak aneh gitu, nanti teman-teman bisa lihat di video yang aneh cantumin ya. Itu bisa didengarin, itu karena agak nggak wajar sih ya, tapi semoga gue salah, itu hanya suara binatang ya, baik itu ayam ataupun burung ya, antara itulah. Nah, poin ketiga ini yang emang terbilang agak aneh buat gue. Gimana ceritanya? Jadi gini, kebetulan itu ada teman gue yang mau nyusul ya. Awalnya gue buka hemok gitu ya, atau gue cuman bawa hemok ya, dan tujuan gue mau hemokan aja di sana atau di tempat campnya. Nah, gue nggak bawa tenda gitu. Nah, karena gue dapet info ada teman gue yang menyusul pulang kerja dari BSD, dia mau nyusul satu orang, itu Mang Demang namanya, nama panggilan. Itu Mang Demang itu mau nyusul, jadi dengan kondisi Golf Cibodas yang anginnya terbilang sangat kencang ya, seakan seperti badai gitu. Jadi nggak mungkin kalau gue pakai hemok ya, kesian teman gue tuh jauh, masa tidurnya di hemok satu berdua, nggak mungkin kan. Nah, maka dari itu gue kontak kenalan gue di sana, itu namanya Mang Udin ya. Nah, Mang Udin ini itu dia penyewaan tenda. Gue nyewa tenda di sana sama Mang Udin itu ya. Nah, pada saat gue janjian, jadi gue telepon ya posisi gue di mana, nanti biar disamperin sama Mang Udinnya. Nah, kejadiannya itu pada saat jadi gue udah ada di posisi tempat camp yang akan gue bangun tenda ya, itu agak menjorok dari tenda-tenda tetangga. Nah, pada saat itu Mang Udin ada di parkiran camp utama itu kelihatan ya, jadi gue kasih tanda center gue itu gue jauhin gitu ya, gue fokusin sehingga jauh jarak pandangnya. Nah, jarak tembaknya maksudnya. Itu gue bilang ke Mang Udin, Mang, pada saat nelfon ya, jadi Mang, posisi saya itu ada di camp utama yang paling ujung Mang ya, itu paling ujung, itu tandanya di pohon paling tinggi ini saya senterin gitu fokusnya. Jadi gue senterin itu ke atas, nah sehingga bisa kelihatan dari jauh posisinya. Oh iya, kata Mang Udin kayak. Nah, jadi pada saat Mang Udin jalan perlahan mendekat, dia masih posisi di mananya ya, kata dia gitu ya. Nah, pada saat itu gue pastiin lagi ke Mang Udin bahwa coba Mang lihat sebelah kanan ya, sebelah kanannya Mang Udin dari parkiran itu lihat pohon paling tinggi itu posisinya ada di ujung yang saya senterin, itu nanti kelihatan. Oh, nah anehnya di sini nih, anehnya di sini. Kenapa? Gue waktu itu sendiri ya, tapi Mang Udin bilang di telepon, oh iya saya lihat Mang gitu, saya lihat kata Mang Udin ya, saya lihat yang berdua ya. Nah, sedangkan gue sendiri gitu. Enggak, saya sendiri. Yang disenterin kan Mas pohonnya? Iya, yang di atas. Tapi saya lihatnya ada dua orang ya. Enggak, saya sendiri Mas. Gitu. Coba kesini aja dulu gitu. Nah, Mang Udinnya datang gitu. Dari jauh masih kelihatan kalau gue tuh ternyata berdua gitu.
pada saat deket ya Mang Udin lah kok cuma sendiri, padahal tadi dilihat 2 gitu kan, agak sedikit janggal. Gue tanya ke Mang Udin, yang tadi tuh kayak gimana Mang sosoknya? Agak tinggi gitu, kayak manusia cuman agak tinggi, tapi jubahnya aja tuh yang beda gitu ya. Jadi bukan jaket, tapi kayak baju ya, cuman bajunya itu kayak baju apa ya, kayak baju pendekar mungkin ya. Jadi itu ada di sebelah gua katanya. Walau orang gua sendiri gitu kan. Tapi ya udahlah gitu. Akhirnya kita hiraukan, walaupun Mang Udin itu agak heran dan gua sebenarnya agak ngeri-ngeri, tapi ya udah mau gimana kan memang tempatnya, entah itu apa, atau memang penunggu yang ada di sana, atau memang yang jagain gue yang ada gue di sana gitu loh, karena ini anak sendirian, oke lah gue jagain mungkin kata mereka walau alam. Tapi akhirnya ya udah gue abaikan aja, dan akhirnya gue dibantu sama Mang Udin untuk buka tenda tersebut ya, yang gue sewa harga 95, kapasitas 4 orang plus matras ya, matras besar, sehingga itu bisa gue pakai berdua sama teman gue Mang Demang. Kayak gitu sih ceritanya. Setelah itu untuk kejadian yang lain-lainnya sih ya aman-aman aja ya, sampai teman gue akhirnya datang ya, itu jam 1:30 dini hari itu nyampe ke posisi gue. Jadi kurang lebih 3 poin itu aja yang bisa gue share pengalaman gue pada saat touring bike camp ke Bukit Golf Cibodas. Jadi hanya ada 3 itu. Semoga bisa menginspirasi bukan menginspirasi, tapi lebih ke bagi pengalaman aja, sehingga teman-teman dapat mengambil kesimpulan ya, bahwa pada saat kita masuk ke alam ya, itu adalah tempat mereka, atau yang jelas itu bukan tempat kita. Sehingga pada saat kita masuk ke dalamnya, kita harus memiliki adab ya, jadi harus memiliki tata krama atau sopan santun. Seperti kita bertamu ke rumah tetangga atau ke rumah sanak saudara, maka kita memiliki atau menggunakan adab kita sebagai manusia, yaitu memberi salam dan jaga kelakuan kita di sana ya, yang tidak menyakiti mereka, yang tidak membuat mereka kesal terhadap apa yang kita lakukan di sana. Itu aja teman-teman. Dan yang paling utama, kita saling menghargai serta menghormati, karena biar bagaimanapun juga mereka tetap makhluk Allah Azza wa Jalla ya, sehingga kita tidak boleh merasa paling wah, walaupun memang derajat kita lebih tinggi dibanding mereka. Tapi apa salahnya kalau kita menghargai dan menghormati, karena itu adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah. Oke, itu aja pengalaman dapat gue bagi di cerita atau sesi terakhir kali ini ya. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua, sehingga teman-teman semua dapat dapat lebih menggunakan adabnya pada saat masuk ke alam. Itu aja dari gua. Oke, tetap sehat selalu ya, jaga kesehatan, tetap olahraga, khususnya yang hobi goes tetap goes ya, explore alam-alam yang ada di Indonesia, karena alam yang di Indonesia itu indah banget, walaupun gue cuman paling jauh masih di daerah Jawa gitu. Oke, itu aja dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.